Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Oke, di video kali ini saya akan membahas ya bagaimana solusi mengatasi kulkas hidup sebentar lalu mati ya. Nah, sebenarnya untuk video seperti ini itu udah pernah saya bahas ya di video sebelumnya. Namun di sini saya akan bahas lagi karena banyak yang salah dalam menangani kulkas hidup sebentar lalu mati ya teman-teman. Nah, mungkin kebanyakan orang kalau misalkan posisi kulkas kita colokin ya, kita colokin set gitu ya. Selang beberapa detik di bagian overload ini bunyi cedik seperti itu. Nah, mungkin asumsi orang dikira itu hidup sebentar lalu mati. Nah, makanya langsung ditambahkan kapasitor. Nah, berharap dia akan berhasil ya. Namun kalau misalkan posisi seperti itu kita tambahkan langsung kapasitor, itu nggak bakalan berhasil ya teman-teman. Karena syaratnya kalau misalkan ampere hanya untuk penggunaan kapasitor ini, kalau misalkan ampernya tinggi, dengan catatan berjalan ya, ampernya tinggi, kompresor berjalan, kita tambahkan kapasitor, itu pastinya bakalan berhasil. Namun kalau seperti cara yang pertama tadi, itu nggak bakalan berhasil ya teman-teman. Nah, intinya poinnya ya, poin yang saya berikan di sini yaitu karena mungkin untuk ciri-cirinya mungkin ada sebagian orang yang masih belum tahu ya ciri-cirinya dan juga cara penanganannya. Jadi poinnya, mohon maaf ada suara ayam ya. Jadi poinnya di sini saya akan tunjukin ciri-ciri bagaimana kulkas itu harus dipasang kapasitor dan bagaimana ciri-ciri kulkas yang nggak perlu kita tambahkan kapasitor. Oke ya, nanti kita akan bahas ya satu persatu. Oke, yang pertama itu kalau misalkan kulkas hidup sebentar lalu mati, itu ada dua kemungkinan ya. Bisa jadi kulkas ini kompresornya mengalami ampere tinggi, makanya ketika dihidupkan dia langsung protek atau bunyi cetik ya di sini. Dan yang kedua diakibatkan oleh macet. Jadi untuk penanganannya antara macet dan juga ampere yang tinggi itu berbeda ya penanganannya, berbeda sekali penanganannya. Jadi kalau kalau misalkan macet kita tambahkan kapasitor itu nggak bakalan bisa. Oke ya. Oke, yang akan saya bahas ciri-cirinya. Nah, kalau misalkan ada satu buah kulkas ya, intinya ada kerusakan lah gitu ya. Nah, ketika kalian colokin kulkas kalian itu sudah colokin ya, set, kalian colokin selang beberapa detik, nggak sampai beberapa menit ya, selang beberapa detik. Nah, di sini ada bunyi cetik. Nah, itu bukan ampere tinggi ya. Jadi kalau misalkan seperti itu kita nggak perlu menambahkan kapasitor. Lalu bagaimana mas solusinya? Nah, kalau misalkan selang beberapa detik saja di bagian overload itu langsung bunyi cetik, itu bukan dari ampere tinggi teman-teman, melainkan penyebabnya yaitu dari macet ya, dari macet. Nah, kalau misalkan kompresor kalian macet, penanganannya itu bukan dengan cara menambahkan kapasitor ya, bukan ya. Jadi dengan cara di jumper. Jadi di jumper dulu. Kalau misalkan sudah berhasil hidup ya. Kalau macet itu kan nggak bisa hidup ya. Jadi kalau misalkan kalian jumper, kompresor kalian berhasil hidup, nah baru kalian tunggu beberapa menit ya. Kalau misalkan di bagian overload ini tidak ada bunyi cedik, itu artinya kompresor kalian aman dan tidak memerlukan kapasitor ya. Oke ya. Dan untuk cara ngejumpernya di sini saya nggak akan saya bahas ya karena durasinya agak panjang ya. Untuk cara ngejumpernya kalau misalkan posisi macet ya, eh, kalian bisa tonton di video saya sebelumnya itu sudah pernah saya bahas. Dan untuk ciri-cirinya sudah saya jelaskan tadi. Ketika dicolokin langsung selang beberapa detik langsung ada bunyi cetik di sini. Ada bunyi cetik di terus di bagian evaporator itu nggak ada suara desis sama sekali. Itu udah ciri-ciri kompresor yang mengalami macet. Jadi kalian nggak perlu tambahkan kapasitor. Kalian cek nih di bagian ininya. Relaynya kalian cek. Lalu kalau misalkan relaynya lempengan di dalamnya itu atau bimetalnya itu masih bagus,
eh, kalian nggak perlu beli, kalian bisa jumper di sini. Nah, untuk cara ngejumpernya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, kalian bisa tonton. Oke ya, jadi udah paham ya untuk ciri-cirinya kalau misalkan pacet. Jadi kita nggak perlu menambahkan kapasitor. Oke, lalu bagaimana Mas kompresor yang memerlukan kapasitor? Nah, kompresor yang memerlukan kapasitor itu kalau misalkan ampernya itu tinggi ya teman-teman. Contoh nih ya, kalau misalkan kalian hidupin set gitu ya, kalian colokin. Nah, kalau misalkan disebabkan karena ampere tinggi, itu nggak sampai secepat tadi ya, secepat kulkas macet tadi. Mungkin bisa sampai beberapa menit ya, baru overloadnya ini bisa protek. Intinya itu kalian bisa cek dulu ketika dicolokin. Nah, kalau misalkan di dalam evaporator itu ada suara desis, dan juga di bagian kondensor itu panas ya, itu artinya kompresor kalian kan jalan. Namun kalau misalkan disebabkan karena ampere tinggi, nanti selang beberapa menit di bagian overload ini bakalan bunyi cetik ya. Bakalan bunyi cetik, atau kalian kalau misalkan mempunyai ampere itu bakalan kelihatan ya. Nah, di sini saya contohin dulu. Oke, di sini saya contohin dulu ya. Anggap aja ini kompresor rusak ya. Ini kita coba langsung hidupkan aja. Nah, kalau misalkan jalur sekurnya kan pastinya di bagian relay dan juga di bagian overload ya. Ini jalur setrumnya kita pasang di sini, dan yang satu kita pasang di sini. Ini anggap aja sebagai contoh. Kita hidupkan dulu. Nah, di sini untuk kompresor kan sudah berjalan nih. Beda lagi kalau macet ya, beda penanganannya ya. Oke, kita pasang ampere dulu. Oke, kita pasang ampere. Oke ya, di sini ampere tertera 1,3 ya. Nah, untuk ampere sendiri untuk jenis kompresor itu berbeda-beda. Kalau satu pintu sekitar 0,7 gitu ya. Kalau dua pintu bisa sampai 0,9. Nah, itu berbeda-beda. Nanti penanganannya juga berbeda-beda. Nah, di sini kalau misalkan intinya itu ampere kulkas kalian itu tinggi, nanti selang beberapa menit ya, nggak sampai detik, selang beberapa menit bisa sampai 1 jam ya, kalau misalkan ampernya itu nggak terlalu naik ya. Nah, nanti bakalan bunyi teman-teman. Nah, bakalan bunyi di bagian overload itu ada bunyi cetik ya gitu ya. Nah, itu salah satu contoh itu memerlukan kapasitor. Oke ya, di sini kita tandai di 1, anggap aja 1,3 ya, 1,3. Nah, untuk penanganannya kalau misalkan ampernya tinggi, nah ini kita cabut dulu. Oke. Nah, kalau misalkan ampernya tinggi, nanti kan nggak bakalan apa namanya? Nggak bakalan maksimal ya untuk kinerja kompresornya karena ampernya tinggi. Nah, untuk cara mengatasinya kan pastinya dengan cara menggunakan kapasitor seperti di konten-konten saya sebelumnya. Nanti kalau misalkan kita tambahkan kapasitor, ampere itu bakalan turun. Nah, kalau misalkan ampere sudah turun, itu bakalan normal ya. Dan untuk cara menambahkan kapasitor, oke ya, jadi setrumnya ada di bagian sini tadi ya. Kalian bisa lebih gampangnya itu kalian bisa menggunakan relay kanan kiri ya, kiri kanan. Oke, kalau misalkan kalian nggak ada relay kaki kanan kiri, caranya cukup mudah sekali. Yang pertama, kalian bisa masukin lewat sini, lubang sini. Ini kan ada lubang nih, di bagian sini ada lubang, kalian bisa masukin seperti ini. Nah, oke, kalian bisa posisikan seperti ini. Intinya kapasitor itu berada di kanan kiri ya, nanti dua-duanya ini di kanan kiri. Nah, seperti ini. Ini kan saya taruh di sebelah sini dulu, lalu saya pasang. Nah, seperti ini. Kita pasang dulu. Oke, selanjutnya kan sisa satu dari kapasitor. Nah, itu kalian bisa masukkan sekun di jalur setrumnya ya, di jalur setrumnya. Jadi kalian jangan berpatokan di sebelah sini saja. Jadi kalian harus menentukan relay kulkas kalian. Kalau misalkan di sini, kalian taruh di sini setrumnya.
Jadi jangan patokan pada kompresor ini ya, patokan pada kompresor kalian. Oke, di sini kita pasang juga di sini tuh. Jadi ini digabungin dengan running. Kalau bisa kalian menggunakan sekun, jangan seperti ini. Ini hanya contoh supaya tidak terjadi ngefong. Lalu seperti biasa, yang satu kita masukin ke overload. Nah, dapat ya gambarnya ya. Kan? Oke. Kita perdekat dulu supaya lebih jelas. Oke. Nah, dapat ya. Jadi di sini dan juga di sini di kanan kiri. Nanti akan kita akan lihat ampernya itu sampai berapa turunnya ya. Nah, kita akan coba lihat. Oke, langsung aja kita langsung hidupkan. Kita pegang dulu supaya tidak goyang. Kita langsung hidupkan. Oke, kompresor sudah berjalan. Nah, sekarang kita akan cek apa namanya, ampernya kita akan cek. Kita akan masukin di jalur overload. Nah, oke, seperti yang kalian lihat ya. Di sini ampere menunjukkan 0,9. Udah ada perbedaan ya dari yang pertama tadi. Yang pertama awalnya 1,3, sekarang menjadi 0,9. Artinya sudah ada penurunan. Dan kalau misalkan sudah ada penurunan seperti ini, itu kita udah berhasil ya menangani kulkas hidup sebentar lalu mati. Nah, seperti yang kalian lihat 0,95. Oke ya. Jadi udah turun ya. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini itu udah aman. Kalau misalkan hidup sebentarnya itu disebabkan oleh ampere tinggi. Kalau misalkan macet seperti di video pertama, jadi penanganannya perlu di jumper dulu. Kalau misalkan kita tambahkan kapasitor seperti ini itu nggak bakalan berhasil. Oke ya. Ini sekarang kita coba matikan. Nah, lalu untuk berapa sih ukuran kapasitor untuk menurunkan ampere? Nah, itu tergantung sebenarnya tergantung berapa ampere ya, berapa ampere yang mau kita turunin ya. Kalau misalkan ampernya agak tinggi, kita bisa menggunakan kapasitor yang agak lebih besar. Namun kalau misalkan yang diturunin itu pengennya itu dikit ya, dikit aja yang mau diturunin ya, kita menggunakan yang kecil. Intinya semakin besar semakin turun ya. Contoh kemarin yang juga ada yang berkomentar, "Bang, kalau misalkan menggunakan kapasitor kipas itu bisa nggak, Bang?" Ya bisa aja, tapi turunnya sedikit ya. Kalau kapasitor kipas kan 1,2, ada yang 1,5 ya. Oke, namun standarnya kalau kalian itu nggak ada tang ampere mungkin kan bingung ya. Nah, untuk standarnya kalian bisa menggunakan ukuran 5 mikro. 5 mikro. Ini kan menggunakan 5 mikro nih. Saya menggunakan 5 mikro. Yang tadinya ampere 1,3 turun menjadi 0,9 ya. Itu kalau misalkan menggunakan 5 mikro. Ya. Oke, jadi standarnya aja kalian bisa tambahkan di 5 mikro aja. Jadi nggak perlu besar-besar. Oke. Jadi berbeda ya penanganannya. Jadi kurang lebihnya seperti itu poin yang saya berikan. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.